Salam jumpa para permisa yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya percaya Anda berjalan dengan Tuhan. Tuhan menyertai Anda. Kalau kita berjalan berduaan dengan Tuhan, siapa yang bisa melawan kita? Asal Anda buat ketetapan untuk tahun baru 2017 ini, Januari, bulan pertama, ini buah sulung kita berikan hidup kita sebagai benih yang sulung dari Tuhan. Karena apa? Ini udah produk baru dari akibat perubahan di 2016 yang kita bikin. Kenapa? Kita lihat di Yesaya 46 satu firman yang sangat-sangat bagus sekali. Ayat 9 dan ayat 10 dan ayat 11 ya. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Sesuatu yang pakai kata ingat, saya tuh koneksinya langsung, connecting dotnya tuh pasti ada covenant, ada perjanjian apa yang pernah dibikin deh. Kalau disuruh inget-inget sih gitu. Dan ini perjanjian udah dibikin oleh Allah sejak purbakala. Berarti kalau kita baca Matius 12 ayat 34, bahwa Allah itu memberikan kepada yang di kanannya dia, raja memberikan kepada orang di kanan raja, kerajaannya sejak dunia dijadikan, sejak purbakala. Terus dia ngomong apa sih? Ingat dari dulu adanya apa? A kingdom. Karena Allah kita raja, kita kan baru merayakan Natal. Di Yesaya 9, ya Allah ini ayat favorit nih. Kalau semua gereja merayakan Natal, ibadahnya kita bisa hafalnya lama-lama. Ayatnya itu melulu gitu loh. Matius 1, Lukas 1, Lukas 2, Yesaya 9. Tapi nggak tahu arahnya kemana. Cuman bersyukur ada seorang anak dilahirkan di Bethlehem, di Palungan. Ternyata dia adalah Allah yang mau rendah hati, datang ke tempat yang paling kotor dan bau untuk kandang hewan. Allah aja mau rendah hati, masa Anda nggak mau rendah hati? Dengan Kristus Anda bisa rendah hati. Itu aja deh muter-muternya begitu loh saudara-saudara. Nah sekarang saya sendiri yang bahkan firman bisa bosan gitu loh. Bagaimana yang dengar? Mungkin yang dengar nggak bosan karena cuma sedikit datang ibadahnya setahun sekali. Banyak yang kayak kapal selam, you know. Okay? Anyway, ternyata Yesaya 9. Wah, itu konotasinya, koneksinya tuh sama. Kalau dibikin garis waktu tuh sama dengan kenapa Yesus datang ke bumi. Kenapa dia mesti pelayanan? Kenapa dia mesti mati di kayu salib? Itu tuh nyambung. Lihat. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Anda baca Matius 1 tuh. Seorang anak telah lahir, sama loh. Mamanya Maria yang bertunangan dengan Yusuf, dia tuh mengandung oleh Roh Kudus, ya. So anak itu lahir dan anaknya itu laki-laki dikasih nama Yesus. Semua udah ada semua oleh nubuatan Yesaya. Alias apa yang Tuhan ngomong ini nggak ada yang baru, memang udah ready begitu loh. Ya, udah final. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi apa bedanya anak, apa bedanya putra? Anda lingkari dong, oke? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Semua orang yang berkuasa memiliki kedudukan jabatan tinggi dan memiliki wewenang tertinggi atau terbesar, ada lencana-lencana di bahunya. Makanya Allah berkata, ini anak yang adalah putra. Okay? Jelas putra. Okay? Itu datang sebagai pemerintahan yang tertinggi. Karena pemerintahan ada di bahunya dia. Kalau nggak jenderal tertinggi, buat apa ya ditulis ya? Betul apa tidak? Nah, dia jenderal apa bukan ya? Kita lanjutin. Namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, sekarang ngerti. Kenapa kok dibilang pemerintahan ada di bahunya? Dia raja. Apakah dia juga jenderal perang? Iya. Waktu Yosua 5 di Gilgal, Yosua ketemu. Siapa kau? Pihakku apa lawanku? Akulah panglima bala tentara Israel. See? Dia adalah jenderal peperangan. Jenderal 1. Kan luar biasa. Ayat 6. Besar kekuasaannya. Jadi raja. Dia the king. The king. Bukan a king. The king of king. Lord of lord. Ya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Kerajaannya dia, sistem pemerintahan dia bikin damai sejahtera itu tak berkesudahan. Makanya minggu lalu saya bagikan pada Anda yang saya share Yeremia 29 ayat 11,
rancanganku mengenai kamu. Rancangan membawa damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kok dia berani sih bilang tidak ada kecelakaan? Itu sebab damai sejahteranya nggak berkesudahan. Unlimited supply. So di dalam dia nggak ada apapun. Lanjut. Di atas tahta Daud. Apakah Daud raja Israel? Yes. Apakah Israel bentuknya kerajaan? Yes. So dia lahir di keluarga kerajaan. Karena Anda nggak bisa jadi raja kecuali Anda lahir dari keluarga raja. Prince William nggak bisa menjadi bakal raja negara Inggris, Great Britain, kecuali dia masuk dalam tetisan darah DNA jalur keluarga daripada silsilah keluarga kerajaan Inggris. Karena raja nggak kena pemilu, Anda born king. Makanya lagunya kan, born king. Seorang raja lahir. Orang-orang Majus berkata, di mana raja orang Yahudi? Karena born king. Tidak masuk ke election menjadi raja. Enggak ada diresmikan pada usianya untuk jubah raja diberikan, itu ada timelinenya. Karena waktu baby sudah lahir raja, tapi menjadi penggenapan di mana dia memerintah suatu wilayah sesuai waktu dan kehendak Allah supaya potensinya dia yang ditaruh dalam dia menjadi manifest pada waktu dia memerintah, berjaya, itu ada waktunya. Itulah. Buat apa kasih mahkota kepada bayi George atau bayi William waktu itu? Mahkota udah ada, tinggal turun ke dia, tinggal dipakai. Tapi butuh dia dewasa dulu, maksudnya gitu loh. Oke? Nah, di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. So, Yesus is king, born king, lahir raja. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Allah itu benci kecurangan. Allah benci pemerasan. Dia suka keadilan dan kebenaran. Itu yang dia mau tegakkan. Makanya kalau kita diperlakukan tidak adil, diperas, ditekan, dituntut, tanpa ada mau diajak bicara, tanpa ada ngomong baik-baik, berarti kita nggak ngerti apa-apa, ditekan, dipaksa, harus nurut. Allah benci loh itu. Namun bagi kita yang berbalik kepada Tuhan dan ikuti jalannya Tuhan, ikuti maunya Tuhan, akui Tuhan dalam segala langkah kita. Langkah dalam jalan kita, dalam pikiran kita seperti dalam pikiran Tuhan. Pembaruan pikiran itu mutlak, saudara. Apa yang telah sebagai ganti segala ganti malu kita, sebagai ganti kehinaan kita, cercaan bagi kita, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Bikinlah Yesus sebagai asuransi jiwa Anda, asuransi kehidupan Anda. Karena janjinya, klausalnya dia, ya dan amin dalam Kristus. Apakah Tuhan masih tempat perteduhan Anda? Kalau ya, dia shelter Anda, dia perisai Anda, semua janjinya dalam dia sudah diresmikan di 2 Korintus 1 ayat 20, 22, ya dan amin. Artinya apa sih ya dan amin janji Allah? Ya sudah final, nggak bisa diubah lagi. Yang bisa berubah Anda. Tapi Anda nggak bisa ngubah. Cuman Anda bisa mengubah destiny Anda loh. Karena bagaimana tujuan Tuhan merencanakan Anda dengan rencana damai sejahtera. Bukan kecelakaan, terus Anda ngalami kecelakaan terus. Itu tanggung jawabnya Anda. Karena dari pihak Tuhan udah kelar. Kalau diikutin hukum-hukumnya, peraturannya, house rule-nya, ketetapannya, ya sama dengan gambar akhir gitu loh. Oke. So di sini dikatakan bahwa dia mendasarkan mengokohkan kerajaannya dengan keadilan dan kebenaran sekarang sampai selama-lamanya. Bayangin, sekarang sampai selama-lamanya, dari dulu zaman purbakala udah ada, sampai selama-lamanya gak berubah. Artinya gambar blueprintnya Tuhan final. Sampai anak cucu kita mati pun kita gak lihat anak cucu kita. Itu gambar blueprintnya final. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. So kita lebih baik berhati-hati aja. Mulai sekarang Anda yang belum pernah bikin perencanaan hidup, udah deh mulai sekarang aja. Skribel aja, beli kertas kosong, bola dunia tuh. Atau pakai tembok, coret-coret aja di situ. Jadi at least you start, you know. Perencanaan Allah yang final tuh apa bagi kita. Karena itu sampai selama-lamanya gak berubah loh. Oke, nah. Saya mau baca di Yesaya 9 sekarang ya. Jadi kedatangan Yesus itu sudah final, sudah direncanakan. Pertama kali keluar itu Kejadian 3:15, kelahiran Yesus ini.
Kemudian Yesaya menggenapi lagi. Karena Israel tambah lama tambah murtad menyembah Allah lain yang bukan Allah. Tapi kita nggak mau jijik, kita juga bisa melakukan yang sama soalnya, you know. Nah, karena tekanan, karena situasi buruk dan kita belum berakar dalam Tuhan yang kuat, akibatnya ngalur ngidul, begitu loh. Membuat pilihan yang menyakiti Tuhan dan berdosa. Anyway, Allah itu kan tetap mau intervensi, kayak Adam berdosa di Taman Eden. Allah yang datang, Allah intervensi. Kenapa? Dia nggak mau gambar akhirnya rusak, nggak sampai tercapai. Makanya dia selalu datang. Makanya walaupun Anda berdosa, Allah sukanya berperkara sama kita. Supaya kita tahu, oh kayak gini nih dosa ya. Ampuni aku, oke aku berubah. Makanya dia selalu datang pada orang berdosa. Orang berdosa bisa dengar suara Tuhan? Bisa. Adam dengar. Allah mau datangin orang berdosa? Bisa. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 53. Oke? Dia mau pikul semua beban, kehinaan, penderitaan. Manusia yang kenal penderitaan. Orang pikir kena tulah, kena kutuk. Gak taunya kutuk tulah kita yang ditanggung. Dia mau intervensi. Kalau enggak dia ngapain datang ke bumi? Ngapain kita rayakan Natal? Itu udah bukti Allah mau intervensi sekali. Supaya gambar akhir final purbakala mengenai kenapa kita dibikin, diciptakan, tercapai, terfulfill. Dan kita bisa mencapai itu fearlessly, tanpa takut. Kenapa? It's done. It's done. Sekarang saya ngerti kata amin, artinya gambarku yang akhir udah selesai. Tanggung jawabnya di Anda sama saya. Responsibility untuk kita jadi seperti gambar akhir is in our head, di tangan kita. Karena kita dikasih kehendak bebas, kita bukan robot. Nah, balik ke Yesaya yang ke-46 tadi, ya. Jadi kelahiran Yesus ke bumi itu nggak hal baru buat Allah. Udah di planning dia kok. It's part of the blueprint. Gitu ya. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Jadi mau bandingin aku sama siapa ya? Makanya musuhnya Tuhan itu cuma satu, saudara. Bukan iblis. Iblis kan udah dikalahkan, ditendang dari sorga. Siapa musuhnya Allah nomor satu? Kita. Keakuan kita. Egonya kita. Kalau dulu ada hamba Tuhan bilang gini, kita ini punya problem penyakit besar. Saya bersyukur penyakit kanker disembuhkan, saya bersyukur orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kita lihat juga di Alkitab, Yesus melalui hubungan dengan Yesus, dengan Raja suatu kerajaan yang damai sejahteranya tak berkesudahan. Orang-orang sakit, buta, lumpuh, kerasukan setan, sembuh semua. Bahkan mertuanya Petrus yang demam sembuh bisa melayani lagi. Karena damai sejahtera tak berkesudahan di situ. Unlimited supply untuk power to be prosperous, untuk hidup makmur. Okay? Satu penyakit yang gak bisa disembuhin tuh. Itu saya belajar di Amsal 29 ayat 1. Saya sebutin ya, supaya kita di tahun baru ini kita jangan ulangi lagi yang kesalahan-kesalahan bodoh yang membuat kita diturnya kelamaan sampai kita udah ketuaan, akibatnya gak bisa nikmati tujuan Tuhan sama sekali. Amsal 29 ayat 1. Siapa bersitegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Tuh. Siapa bersitegang leher? Ya, orang ngotot-ngotot gitu maksudnya. Udah ditegur ngotot gitu loh ya. Bisa sekonyong-konyong diremukkan. Nah itu ngomong apa? Ngotot-ngotot gitu apa? Self will kan? Kemauan sendiri. Jadi kalau kemauan, jadi musuhnya Tuhan nomor satu bukan iblis. Kita punya maunya dewe. Maunya kita. Apa mau gue? Gitu loh. Dan Allah itu gak bisa ngelawan kita punya kehendak loh. Dia sedih. Dia sedih ada makan buah yang dilarang. Melanggar satu hukum yang dilarang. Cuma satu yang dilanggar. Dia sedih tapi dia gak bisa sanggah. Dia gak bisa langgar gitu loh. Dia cuma bisa ajak dialog. Yuk kita berperkara yuk. Kok kamu bisa telanjang kenapa sih? Disuruh mikir supaya dia tahu, sadar, akibatnya berubah, come to his senses, seperti anak terhilang itu, prodigal son, dan dia balik. Statusnya kembali jadi anak bapak, bukan jadi pelayan, bukan jadi pembantu, bukan jadi budak, anak yang hidup dengan kultur bapaknya yang adalah raja itu. Oke? Nah, kemudian, so Anda tulis di catatan pribadi. Ya, saya dulu nggak rajin jurnal loh.
Oke. Ternyata orang-orang, saya belajar dari John Maxwell, dia tulis buku namanya Intentional Living. Itu kado buat saya juga dari orang sayang sama saya, dan itu kado dari sekretarisnya dia, sekretarisnya John Maxwell. Katanya ini buku paling luar biasa. Dan saya mau hormati Anda dengan hadiah ini. Terus dibuka kan kadonya. Buku kosong, saudara. Lembarannya kosong semua. Di surat memonya ditulis, orang yang akan mengisi lembaran ini adalah orang yang menulis secara intensional bahwa dia mau hidup yang berhasil. Tulislah jalan hidupmu. Tulislah rancanganmu, rencanamu. Dan kamu akan lihat rencana itu akan berhasil. Jadi yang bikin kita berhasil itu siapa? Saya belajar dari para pemimpin-pemimpin besar yang telah sukses di depan saya. Kita yang tanggung jawab. Allah udah bikin perencanaan, tapi kita yang tanggung jawab bikin. Salah satunya adalah dengan kita mulai tulis. Karena kita kan belum dapat gambar total blueprint ya. Blueprint kan gambarnya agak buram-buram. Anda pernah lihat nggak sih rencana biru? Kan agak buram-buram kan? Kalau buat orang awam kayak saya, kita bikin dong 3 dimensinya, perspektifnya dong. Dari sudut sini. Nantinya tuh fisiknya kayak apa. Nah, kalau orang yang nggak ngerti plan, itu sukanya ngeliat gambar jadi. Gitu lah, dong kan dibikin maket kan. So maket hidup kita udah ada, saudara. Itu di Alkitab. Tinggal kita tulis. Nanti kita bikin, maketnya kita bikin yang kita ngerti sama maketnya Tuhan sama apa tidak. Kalau nggak sama ya dicocokin. Gitu lah. Tapi tanpa digambar, tanpa ditulis, kita nggak lihat. Kita selalu merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Kita comparing diri kita dengan orang lain. Ngapain bandingin diri kita sama orang lain? Yang punya mobil lebih banyak, punya jam lebih mahal, punya baju lebih keren. Ngapain? Orang porsinya kita sama rencana Tuhan buat kita sama dia beda kok. Kenapa dicocok-cocokin? Seperti dibagikan dalam tahun 1,5 tahun ini di gereja kami oleh deputi kami. Ngapain jadi palsunya kamu? Bikin jadi otentiknya kamu dong. Kalau kita kepingin seperti orang lain, kita palsu. Kita KW1, KW2 gitu loh. Tapi kalau kita seperti yang blueprint yang Allah udah finalkan, dan kita masuk ke dan menggenapi, kita otentik. Dan kita bahagia karena otentik. Bukan karena niru-niru orang lain. Nah, dalam Alkitab ini isinya otentisitas kita. Amin. Nah, oke, makanya dia punya rencana bagi Anda. Rancangannya membawa damai sejahtera bukan kecelakaan. Membawa masa depan penuh pengharapan. Bahasa Inggrisnya keren deh. Dan memberikan pada kalian a future with expected end. Kalau bahasa Inggrisnya keren ya. Expected, masih ada hope dong. Pengharapan, ada iman. Ujungnya dong katanya. End. Artinya close, portalnya tutup. Jadi semua Anda dan saya, rancangan itu tuh ada awalnya, ada endingnya. Kita mesti tahu kapan endingnya loh. Karena itu kadaluarsanya kita. Dan kalau ada orang sedih-sedih, kenapa kok matinya muda? Apakah Yesus mati muda, saudara? Oh, dia 33 tahun dia mati. No, dia mati matang. Dia mati selesai. Bukan mati muda. Buat Yesus 33 tahun tuh sudah senior. Itu bukan mati muda itu. Karena untuk apa dia datang ke bumi? Tercapai. Accomplished. Mission accomplished. Nah, buat apa Anda matinya 120 tahun? Terus ditanya sama Tuhan, 120 tahun ngapain aja? Apakah rancanganku mengenai kamu sudah digenapi sampai endingnya? Nah, bagian kata future itu menarik sekali tuh. Kenapa ada bagian future itu? Ya, kita lanjutin nih. Kayak ayat yang 10. Yesaya 46. Yang diberitahukan dari mulanya. Hal yang kemudian. Tuh, dari mulanya yang dikasih tahu itu akhirnya. Dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan nyampe. Oke, saya pakai bahasa Jakarta ya. Keputusanku akan sampai, akan tiba, akan digenapi. Dan segala kehendak itu sama dengan purpose. Akan kulaksanakan. Jadi Allah tuh menciptakan dunia, menciptakan langit dan bumi, bikin planet ekstra. Setelah ada 9 planet gas dan padat, kemudian ada planet-planet baru namanya bumi. Isinya Anda dan saya. Dan segala ciptaan lainnya yang kita dikasih dominion untuk memanage. Supaya damai sejahtera terus, gak kekurangan
suplai makanan, gak kekurangan beras, gak kekurangan air, gak kebanjiran, gak ada. Itu manajemen sistem yang dikasih Allah kepada kita. Nah, Allah berkata, keputusanku, my decision is already there. Sudah sampai. Udah kelar alias. Dan kehendakku udah kelar. Jadi apa yang Tuhan udah kelarkan, kemudian kita dilahirin nih, misalnya tahun 1963. Yang dia udah kelarin, baru dia mulai di bumi. Tapi tempatnya lain. Yang ini gak kelihatan karena di unseen itu ada di negara yang gak kelihatan. Negara roh, kerajaan surga. Tapi dia mau bikin jadi kelihatan di bumi. Nah mulainya dari benih. Nah itu benih, seperti hidup kita itu benih. Kita terima benih ilahi, bukan benih yang fana. 1 Petrus 1 ayat 23. Waktu kita lahir baru. Benih ilahi masuk, tapi biji saudara. Biji nggak tetap akan jadi biji kalau ditaruh di atas kayu. Biji tetap biji kalau masukin ke kantong. Biji mesti masukin ke tempat yang benar. Habitat ambience yang tepat. Musimnya tepat, habitatnya tepat. Ditanam di tanah. Kalau benihnya roh, tanamnya ke alam roh. Karena manusia adalah roh. So dia mesti bertumbuh rohnya. Makanya pertumbuhan rohani itu mutlak. Kalau badan kita 2 Korintus 4 ayat 18 secara lahirnya kita tambah lama tambah merosot. Tapi jangan pusing. Secara rohaniah kita bertambah besar, bertambah kuat. Karena yang kelihatan sementara, yang gak kelihatan kekal. Jadi kita mesti eternity minded. Jadi yang gak kekal sementara ini tambah merosot, tambah bobrok, kena pukulan kiri, penyakit, stres, batuk, pilek segala macam. Alah, ini jangan jadi fokus. Kita fokus ke yang sudah disampaikan Allah, sudah dikelarin Allah. Fokus ke situ dulu. Supaya kehendaknya dia terlaksana. Kehendak kan sama dengan purpose, tujuan. Okay? Banyak rancangan manusia. Amsal 19 ayat 21. Hanya tujuan Tuhan yang dilaksanakan. Jadi might as well dong cari tujuan Tuhan bagi kita itu apa. Karena hanya itu mau dilaksanain Tuhan. Tuhan hanya mau melakukan mujizatnya di situ. Yang di luar gak mau. Betul kan? So benih taruh di tempat yang benar. Nah si roh ini gak akan keluar. Kalau luarnya casingnya gak hancur. Nah itu ada di 2 Korintus 4 ayat 7. Saya waktu baca ini udah langsung ngerti deh. Aduh. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta apa sih? Supaya nyata. Bahwa kekuatannya melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kita, bukan dari I. Dari Allah. Jadi di dalam, ini kan badan kita kan debu kan nih. Makanya orang kalau mati kan dikubur ke tanah. Dari debu balik ke tanah. Ya kan, dari debu ke debu. Tapi yang ditinggalin tuh apa? Rohnya kan gak bisa mati, orang gak ada bagian sama tanah kok. Rohnya kembali ke roh dong. Nah make sure dari kondisi biji 1 Petrus 1 ayat 23 ini sudah diketemukan berlimpah-limpah. Jadi dewasa rohaninya. Caranya gimana? Kita pakai caranya Allah ya. Katanya Allah berkata, jalanku bukan jalanmu. Setingginya langit dari bumi, demikian lebih tinggi jalanku dibandingin jalanmu. Lihat nih jalannya. Supaya bejana tanah liat itu tidak dominan, tetapi yang di dalam limpah-limpah yang dominan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Anak-anak kita senang nih nyanyi lagunya nih. I'm taking my sorrow. Kayak yes Lord, waktu melalui ya bukan yes Lord. Gue tonjok loh sama orang-orang yang dipakai untuk penindas kita. Lanjut, kami habis akal namun gak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supayanya ini kan, jadi penindasan, habis akal, aniaya, dihempaskan, membawa kematian Yesus itu tujuannya supaya kehidupan Yesus jadi nyata dalam tubuh kita. Jadi orang lihat Kristus dalam kita, bukan kita yang dulu-dulu itu. Ini jalan Tuhan saudara, nggak ada yang jalan lain. Nah, kenapa kok dia bilang ditindas namun nggak kejepit? Ya terang, karena yang ketindas kan yang kelihatan, yang sementara.
Tapi kita fokusnya mata hati kita kayak ya Raja Yosafat tuh. Aku nggak kuat, aku tiga negara, tiga presiden, tiga bangsa kerajaan menggempur satu kerajaan Yehuda. Aku nggak kuat. Namun mataku tertuju padamu. Hatiku tertuju padamu. Kemudian Allah datang. Jangan takut. Ini peperangan milikku. Nah, si Yosafat bikin keputusan. Waktu dia ditindas, waktu dia dianiaya, waktu dia dihempaskan, mau ditendang keluar dari tanah yang Allah kasih. Bangsa Moab, Seir, Amon datang. Matanya si Yosafat ke Tuhan. Kepada yang kekal, maka dia nggak putus asa. Karena iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi iman Anda jangan dipakai buat mikirin akan mati lo, ditindas lo, hancur lo, bokek lo, bangkrut lo. Jangan begitu. Pakai itu iman buat yang kekal. Sama kok energinya. Okay? Fokus kepada, kita nggak putus asa. Kenapa? Kita lihat yang kekal. Karena yang kekal udah permanen. Udah sampai, sudah omega, sudah selesai. Okay? Blueprintnya udah kelar. Kita nggak akan binasa karena Yesus beserta saya. Maka saya suka tuh nyanyi lagu Allah Peduli tuh. Di tengah-tengah lagi ditindas, lagi habis akal, habis dihempas, lihat kepada Tuhan. Satu perkara yang kusimpan di hatiku, bahwa Allah nggak pernah tinggalin kita sendirian pada waktu kita bergumul. Kenapa? Karena Allah mengerti. Allah peduli. Dia tidak tinggalkan kita atau biarkan kita. Asal mata hati kita tertuju pada yang kekal. Nah, saya mau di dalam musim ini, fokus 2017, Kristus kehidupannya keluar jadi nyata. Jadi orang itu benar-benar lihat, benar ya sejak kamu bertobat loh, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Beda loh kamu sekarang. Itu mesti orang lain yang ngomong. Karena kehidupan kita jadi kesaksian hidup. Saint Francis berkata, biarlah kehidupanmu jadi kesaksian. Kalau perlu ngomong. Itu kalau orang mau tahu, kok bisa jadi begini gimana? Ngomonglah. Waktu Anda berbicara, menyampaikan bagaimana before and after, ya Injil kan keluar. Akibatnya orang yang mendengar, menerima firman. Firman itu tidak kembali sia-sia kepada Tuhan. Akan berhasil pada setiap orang yang mendengar. Anda yang mendengar, firman dibagikan hari ini, mungkin ini pertama kali bagi Anda. Firman itu sedang bekerja dalam hati Anda. Otak Anda nggak bisa lihat, mata kasat nggak bisa lihat, nggak bisa bayangin, nggak apa-apa. Apa yang belum pernah lihat di mata, belum pernah timbul di hati, belum pernah dengar di kuping Anda, itu yang Allah akan lakukan bagi orang yang mencintai Dia. Tujuan akhir Tuhan bagi kenapa Anda ada di bumi pasti tercapai, pasti manifestasi. Pakailah kesempatan ini untuk mencatat siapa Anda, di mana Anda saat ini. Kenapa Anda mesti ada di bumi ini? Karena itu akan membuat Anda puas dan berlari menuju tujuan akhir, panggilan surgawi. Kita sudah sampai penghujung acara ini. Kita akan lanjutkan dalam episode berikutnya. Dan tetap bersama kami dalam program Today's Breakthrough. Anda bisa kontak kami di email, di website, di sosial media kami, Facebook dan Twitter. Kami akan sambut Anda dan menjawab semua pertanyaan yang relevan dengan journey tahun 2017 ini. Tuhan berkati.